Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Fakta dibalik wajah baru Lucinta Luna mirip Lisa Blackpink. Viralnya operasi plastik Lucinta Luna tengah membuat heboh publik. Sukses membuat penasaran, selebgram Lucinta Luna akhirnya mengungkap wajah baru. Usai menjalani operasi plastik, Lucinta Luna kini telah melepas perbannya. Setelah perban menutup seluruh wajah dan kepalanya kecuali hidung dan mata, akhirnya ia membuka wajah barunya. Berkat wajah barunya, Lucinta Luna menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan potretnya pasca operasi dengan pipi yang masih sedikit bengkak pun dibanjiri pujian. Sebagian warganet menganggap wajah baru Lucinta Luna mirip idol K-pop Lisa Blackpink. Lucinta Luna juga mengungkap fakta yang tak kalah mengejutkan. Tak hanya biaya operasi untuk mempercantik diri layaknya Lisa Blackpink, ia pun menyertakan alasannya membuat wajah baru. Lucinta Luna menyebut alasan melakukan operasi plastik karena ingin menampilkan sesuatu yang baru dan untuk menghibur masyarakat Indonesia. Dengan percaya diri, ia juga menyebut hasil operasinya sukses membuatnya lebih segar dan lebih baik. Saat disinggung mengenai biaya, Lucinta Luna menyebut operasi plastik yang dijalaninya memakan dana yang cukup fantastis. Harga tersebut diumpamakan seperti membeli 3 ekor kerbau. Berikut wawancara dengan Lucinta Luna. Apa ya, pengen aja dengan hal-hal yang baru yang berbau dengan Korea K-pop. Prosesnya kapan sih? Iya. Proses ini lama sih ya. Sebetulnya sih dokter bilang dalam waktu 3 bulan udah mulai cantik, tapi ini masih bengkak aja tetap udah cantik kan? Iya. Ya masih. Berapa kali ini, Mang? Berapa kali Tindakan? Ini tindakannya sih lumayan lama sih, bisa 5 jam 6 jam. Lalu nah inspirasinya mungkin siapa sih, katanya Lisa Blackpink nih Iya, sekarang. kalau nggak Lisa Blackpink, tapi nggak masuk Lisa Blackpink, jadinya apa aja Monida. Habisin berapa? Habisin budget berapa? Budgetnya ya sekitar 3 ekor kerbau. Iya. 30 menit bisa nih. Berita selanjutnya datang dari Olla Ramlan dan Alvar Hutapea tak hadir sidang cerai. Sidang cerai lanjutan Olla Ramlan dan Alvar Hutapea kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 11 April 2022. Sidang hari ini beragendakan pembacaan gugatan cerai yang dilayangkan oleh penggugat yakni Olla Ramlan. Hal ini merujuk pada sidang perdana yaitu mediasi dinyatakan gagal dan proses sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun dalam sidang kedua ini, Olla Ramlan dan Alvar Hutapea kompak tidak hadir dalam persidangan. Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama disibukkan dengan pekerjaan. Sebagai informasi, presenter Olla Ramlan dikabarkan mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Alvar Hutapea pada 23 Maret 2022 silam. Olla mendaftarkan gugatan cerai ke PA Jaksel melalui e-court atau online. Selain menggugat cerai, Olla Ramlan turut mengajukan hak asuh anak. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum. Ya, kasih lah. Nggak ada masalah sih, Mbak. Dari awal apa namanya ya itu dia. Semua ya ini semua coba sebaik mungkin dijalankan. Tapi masih satu rumah nggak sih semenjak kemarin kan mediasi terus gagal? Masih satu rumah nggak? Pribadi silahkan kalau opar sama Oh. Pak Indir.
masuk ke situ. Tapi ada omongan bakal ada pembagian harta gono gini nggak sih? Yang kami tahu dari Pak Jokowi sih nggak ada. Berarti soal hak asuh anak? Jadi gini ya, kalau bicara untuk materi sih saya nggak bisa masuk terlalu dalam ya. Ya memang ada ya, karena memang ada anak, jadi mengenai itu tuh ada. Tapi untuk terlalu dalam saya bicara materi nggak boleh, karena sidang aja tertutup gitu ya. Berarti nanti selama ikut ini. Berita selanjutnya datang dari Mayang yang dapatkan peran utama dalam film perdananya. Mayang Luciana Fitri, adik mendiang Vanessa Angel, untuk pertama kalinya menjajal dunia akting. Tak main-main, Mayang Luciana langsung dipercaya menjadi pemeran utama dalam film Lea Kajeng Kliwon. Mimi Jegon selaku sutradara sekaligus produser film tersebut memiliki alasan khusus memilih Mayang Luciana ikut dalam proyeknya. Mendengar hal itu, Mayang mengaku senang bisa mendapatkan kepercayaan dari pembesut film. Demi memberikan peran yang maksimal, ia langsung minta arahan Mimi. Kendati demikian, film yang akan memulai syuting pada Mei mendatang ini mengusung jenis horor. Genre horor pun membuat Mayang merasa lebih bersemangat untuk menjalaninya. Dalam karya produksi Skyline Film dan Jegon Film ini, Mayang bakal beradu akting dengan Kevin Gutomo, serta Ketut Mira, istri penulis buku yang kisahnya diangkat dalam film tersebut. Berikut wawancara dengan Mayang. Ada yang ingin masuk, ada kesurupan itu tetap, tapi tetap akan kita lewati. Ada pendamping sendiri dari pihak mana? Ada, nanti kita ada spiritual dari sana. Proses casting pemilihan pemain sendiri seperti apa pertimbangannya memilih keterlibatan Mayang? Itu baru pertama main film kan, mungkin apa pertimbangannya? Sebenarnya kebetulan kalau dilihat, kalau orang Bali itu kan kebanyakan itu mukanya tuh lebih natural gitu ya, bisa dibilang nggak gimana ya, nggak trendy gitu loh, diambil kayak nanti kalau di Kepang di make upin jadi Ayu gitu loh. Aku ngambil pertama tuh dari face-nya Mayang, dia bisa diambil mukanya. Kan kita karakternya Mayangnya mau dijadiin kayak wanita asli Bali, desa Bali gitu. Jadi dia masuk lah. Terus kalau acting kan kita udah sempet tes dia kan. Kevin juga udah, Mayang juga udah untuk jadi pemeran utama. Ini kita nanti nggak mau malu juga kan, kita ngambil nanti. Kamu belajar acting juga nggak sih? Mau syuting ini belajar acting juga atau seperti apa? Semenjak ada tawaran ini, aku langsung di coaching sama ya, langsung ada proses sekolah. Karakter yang diperankan ini karakter utama kan? Ini seperti apa karakternya? Mungkin ada tantangan-tantangan yang harus dia lewati nanti sebagai gadis Bali. Berita selanjutnya, putusan sidang secara first take, Puput resmi bercerai dengan Dodi Sudrajat. Puput resmi bercerai dari ayah kandung almarhumah Vanessa Angel, yakni Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat dalam hal ini tergugat tidak pernah menghadiri sidang cerainya, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perceraian Puput dan Dodi secara first take. Putusan first take merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat. Dodi pun tidak memberikan alasan yang sah mengapa tidak pernah hadir dalam sidang cerainya. Setelah 14 hari, putusan cerai Puput dan Dodi bakal berkekuatan hukum tetap atau increase. Dalam kurun waktu di atas, Puput dan Dodi memiliki hak untuk verset atau putusan first take-nya. Tapi melalui kuasa hukum, Puput menerima putusan cerainya. Berikut wawancara dengan pihak Puput. Dodi itu udah resmi bercerai. Ya. Dan tidak akan ada persidangan lagi. Udah. Hari ini udah. Nanti kita tunggu ya 14 hari ya. Nanti ada perset dari pihak tergugat ya. Kalau sekarang kan udah putus ya. Nanti dikasih waktu itu 14 hari untuk perset tinggal perlawan. Atau kan dia nggak melakukan perset gitu loh. Kita tunggu dari pihak Pak Dodi-nya ya. Selain hak asuh anak tadi, mungkin apa saja sih Bang yang poin gugatannya? Ya kita hanya minta gugat cerai, hak asuh anak, ada juga kita masukkan untuk biaya anak ya. Cuman biaya anak tadi nggak dikabulkan karena itu kan tergugat nggak hadir juga. Kedua, tergugat kan nggak ada pekerjaan gitu ya. Jadi untuk
memberikan nafkah kepada anaknya yang kita minta 10 juta itu mungkin agak kesulitan ya, agak keberatan juga. Berarti itu harta gono gini juga bang? Untuk harta gono gini belum ya, ini baru gugat cerai aja ya. Gono gininya belum. Dari mungkin nggak ada. Dari Mbak Puput sendiri berarti itu meminta 10 juta per bulan ya Mas ya? Iya, sebenarnya itu hak anak untuk membiayai anak itu hak orang tua ya, apalagi bapak ya. Tapi kita mintakan juga ke dalam gugatan kita gitu. 10 juta per bulan. Ya. Dan itu tidak diakses. Berita selanjutnya datang dari Sarah Gibson, ungkap perjalanan bisnisnya hingga bisa bertahan. Nama Sarah Gibson dulunya hanya dikenal sebagai salah satu sahabat dari selebgram Awkarin. Lambat laun dengan bantuan Awkarin, Sarah Gibson pun juga ikut-ikutan menjadi selebgram. Tak puas hanya menjadi selebgram, wanita kelahiran tahun 1999 ini pun mencoba peruntungan sebagai seorang pebisnis. Hingga saat ini pun Sarah Gibson diketahui memiliki cukup banyak bisnis, mulai dari klinik kecantikan, produk perawatan rambut hingga clothing line. Bahkan klinik kecantikannya Alana Beauty Bar baru saja membuka cabang ketiganya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagai pebisnis, Sarah Gibson mengakui bahwa ada banyak yang suka duka dan jatuh bangun yang harus ia alami. Seperti halnya bisnis klinik kecantikannya yang didirikan pada tahun 2019 lalu dan harus berjuang menghadapi pandemi di awal tahun 2020. Sarah tak menampik bahwa mempertahankan bisnisnya di masa pandemi merupakan titik terendahnya sebagai pengusaha. Walau demikian, sahabat Awkarin dan Keanu AGL ini mengaku bersyukur bahwa bisnisnya masih bertahan hingga saat ini. Menurutnya, hal ini tidak luput dari kualitas pelayanan klinik kecantikannya yang selalu membuat customer merasa puas. Berikut wawancara dengan Sarah Gibson. Di sini karena memang banyak customer yang rela sampai datang ke Kemang, jadi kita buat di sini gitu di Bekasi. Kenapa milihnya pas bulan puasa Kak? Milihnya pas bulan puasa kenapa? Itu karena ini aja sih, karena kebetulan aja kita bangun dari Februari, ternyata dikebut bulan puasa udah bisa buka gitu. Jadi sekalian buka di bulan Ramadan, bulan yang spesial juga gitu. Kemarin sempat lihat ada acara bagi-bagi takjil ya kayaknya. Oh iya, jadi kemarin 3 hari yang lalu kita soft opening dulu, baru hari ini grand opening kan. Soft opening kita ada pengajian bagi-bagi takjil, sama ada juga tumpengan. Mungkin trigger kamu sendiri untuk mendirikan Alana ini seperti apa sih? Ada kekhawatiran sendiri tentang kecantikan atau seperti apa? Oh, kalau aku memang termasuk salah satu perempuan yang konsumsi treatment kecantikan ya. Jadi aku memang dari dulu senang treatment anaknya, terus kepikiran ya kenapa nggak buka tempat sendiri, toh aku paham betul gitu. Seperti itu. Berarti secara langsung kalau untuk lebih menguntungkan membuka usaha atau menjadi selebgram? Kalau menurut Mas 50-50 sih, seimbang kalau itu, seimbang. Pengusaha menguntungkan, jadi selebgram juga menguntungkan. Apa yang kamu dapat ketika? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.